Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terbaru dari Kang Deddy Mulyadi, KDM Nusantara, KDM maksud saya official ya. Ini Gubernur Jawa Barat memberikan atensi yang luar biasa keterkaitan musibah di Indonesia, terutama di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Kang Deddy Mulyadi begitu menggeliatnya, begitu keinginannya membantu orang, membantu warga Nusantara. Tidak ada apapun kecuali hanya untuk kemanusiaan. Dan hari ini Kang Deddy Mulyadi dengan begitu tegas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan apa yang dilakukan oleh penjajah dengan mengeksplor habis-habisan hutan kita, gunung kita dengan digunduli, ini adalah sebuah kezaliman yang luar biasa yang harus ditegaskan bahwa begitu pentingnya tanam pohon di Indonesia. Dan Kang Deddy bisa kita lihat penyampaiannya begitu menggebu-gebu, begitu inginnya memberikan warisan kepada anak cucu kita, bagaimana alam ini tetap berdiri dan jaya, jangan ada lagi penjajahan yang hari ini betul-betul jelas. Karena Indonesia telah 350 tahun lebih dijajah oleh Belanda, dihabisi nikelnya, dihabisi eksplorasi hutannya. Ini sudah menjadi ancaman yang begitu membahayakan bagi keberlangsungan di Nusantara. Musibah di mana-mana, musibah kemanusiaan. Dan apa yang terjadi di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat, ini jelas telah membahayakan apa yang terjadi. Eksplor habis-habisan hutan kita, yang notabene-nya adalah paru-paru dunia. Kita harus bersama-sama menjaga hutan kita. Jika tidak hari ini kita yang menanam, kita yang menjaga, lalu siapa lagi? Dan tegas Kang Deddy Mulyadi, hukum seberat-beratnya bagi para perusak hutan, perusak laut kita, perusak ekosistem yang ada di hutan. Karena jelas bahwa mata air di hutan itu harus dipertahankan. Dan ketika hari ini pohon-pohon ditebangi, hutan-hutan gundul, gunung kita gundul, bagaimana nasib anak cucu kita? Ketika hari ini sudah ancaman betul-betul terjadi di depan mata kita, betul-betul terjadi terhadap kemanusiaan kita, sudah mengancam, sudah berbahaya. Dan darurat hutan gundul, darurat air bersih, darurat tanaman yang menjaga hutan kita, keindahan hutan kita jangan sampai dijajah kembali. Kita harus bersama-sama berjuang. Mungkin yang bisa kita kutipkan seperti itu, apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan tegas, jaga hutan kita dari para perusak. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Salah satunya menjaga hutan.
menjaga ekosistem, karena di situ ada kehidupan yang harus kita pertahankan. Ada satwa, ada harimau, ada gajah yang begitu indah, menunjukkan bahwa Nusantara jaya. Kita bersama-sama dengarkan penyampaian dari Kang Deddy Mulyadi bahwa ancaman musibah, ancaman bencana banjir, bencana kemanusiaan ini harus terus kita suarakan dan tanam kembali hutan yang telah gundul. Bagaimana kita harus bersama-sama mempertahankan hari ini dan hari berikutnya dan hari berikutnya. Anak cucu kita harus ditinggali dengan suasana yang indah, suasana yang asri. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutan menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan, tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi, berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun, kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa, tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan, rugi. Bangun jalan di Jabar, baru bangun diinjek lagi sama Toronton yang tonasenya 40 ton, 30 ton, rugi, Pak. Dan semua orang diam, berdiri seperti patung. Patung dimusrikan, tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia dianggap. Itulah tadi penyampaian dari Kang Deddy Mulyadi. Semoga bisa kita aplikasikan sehari-hari. Tebang 1, tanam 1000. Jadi seperti itu, agar supaya hutan kita tetap lestari, mata air kita tetap lestari, kita jaya di darat dan jaya di laut. Saya kira cukup sekian. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi bisa kita bersama-sama pahami dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.